Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal KSN Fisika tahun 2020 nomor 2, itu tentang kinematika. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe and aktifkan tombol loncengnya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya BEM. Ini dia soalnya. Selama 4 hari berturut-turut, seorang anak mulai berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju sekolah selalu pada waktu keberangkatan yang sama. Bel masuk sekolah juga memang diset untuk berbunyi pada waktu yang selalu sama. Pada hari pertama, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 50 meter per menit dan dipercepat dengan percepatan 2 meter per menit. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit setelah bel berbunyi. Pada hari kedua, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 150 meter per menit dan diperlambat dengan perlambatan 2 meter per menit. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi. Pada hari ketiga, ia memutuskan untuk berjalan dengan kecepatan konstan yang nilainya lebih besar dari 100 meter per menit. Hingga tiba di sekolah, ternyata dia tiba di sekolah tepat saat bel berbunyi. Pada hari keempat, ia berjalan dengan kecepatan konstan 100 meter per menit. Berapa menit ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi? Oke, jadi soal ini tentang materi kinematika atau lebih tepatnya itu materi GLB dan GLBB. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami kasus di soal ini, kita gambarkan saja. Oke, kita buat ya. Misalkan di sini anak ya berjalan dari rumah sampai ke sekolah. Pada hari pertama, dia berjalan dengan kecepatan ya, kita tulis sebagai V1 sama dengan 60 meter per menit. Dan dipercepat ya, kita tulis A1 sama dengan 2 meter per menit. Nah, kemudian anak tersebut tiba di sekolah 5 menit setelah bel berbunyi. Nah, kita tulis sebagai T1 sama dengan 5 menit. Nah, kemudian hari kedua itu kecepatannya ya, V2 itu 150 meter per menit dan diperlambat ya, diperlambat artinya negatif, berarti A2 sama dengan min 2 meter per menit. Nah, kemudian anak tersebut sampai di sekolah 5 menit sebelum, artinya negatif ya, jadi T2 sama dengan min 5 meter. Nah, di sini anggap jarak dari rumah ke sekolah itu adalah X ya. Oke, pada hari ketiga anak tersebut berjalan dengan kecepatan lebih besar dari 100 meter per menit. Jadi artinya V3-nya itu lebih besar dari 100 meter per menit. Nah, ternyata anak tersebut sampai di sekolah saat bel berbunyi. Nah, artinya di sini T3-nya itu bernilai 0. Karena apa? Karena dia tepat. Oke. Kemudian di hari keempat ia berjalan dengan kecepatan konstan. Berarti di sini V4-nya adalah 100 meter per menit. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa menit ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi. Berarti di sini yang ditanyakan adalah T4-nya. Nah, sebelum kita cari T4-nya, kita harus tahu dulu waktu yang dibutuhkan anak ini berjalan dari rumah ke sekolah ya, itu berapa. Kita simbolkan aja sebagai T. Jadi T1, T2, T3, dan T4 ini adalah waktu ketika anak tersebut sampai di sekolah. Nah, sedangkan kalau T itu adalah waktu perjalanan dari rumah ke sekolah. Nanti di sini T1 itu nilainya adalah T1 T plus 5. Nah, kenapa plus? Karena dia tiba ketika di sekolah itu setelah 5 menit bel berbunyi. Nah, kemudian untuk T2-nya itu bernilai negatif. Jadi T min 5. Kenapa? Karena dia tibanya sebelum bel berbunyi. Nah, untuk mencari T di sini, kita harus cari tahu dulu ya jarak dari rumah ke sekolah itu. Nah, pada hari pertama dan hari kedua itu adalah termasuk kasus GLBB ya. Oke, berarti ingat ya jaraknya kan sama. Artinya di sini X1 sama dengan X2 ya. Rumus jarak atau X itu adalah V1 kali T1 plus minus setengah A1 T1 kuadrat sama dengan V2 T2 plus minus setengah A2 T2 kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. V1 50, T1 itu adalah T plus 5. Nah, karena di sini dipercepat maka jadinya plus ya, plus setengah A-nya 2, T1-nya adalah T plus 5. Sama dengan
V2-nya 150, T2-nya itu T min 5. Nah, karena di sini diperlambat artinya negatif ya, berarti min setengah, A2-nya 2, T2-nya adalah T min 5 dikuadratkan. Nah, tinggal kita kalikan, berarti 50T ya, plus 250, plus, nah setengahnya bisa kita coret sikat, artinya di sini T kuadrat plus 10T plus 25. Oke, sama dengan 150T min 750. Nah, setengahnya bisa kita coret sikat. Nah, berarti T min 5-nya kita kuadratkan. Berarti min T kuadrat plus 10T min 25. Nah, oke. Sekarang tinggal kita jumlahkan ya. Agar lebih mudah, T kuadratnya kita taruh di depan, berarti T kuadrat plus 60T plus 275 sama dengan min T kuadrat plus 160T min 725. Nah, sekarang kita pindah ruaskan ya, dan kita jumlahkan, berarti min T kuadratnya kita pindah ruaskan, jadinya 2T kuadrat ya. Kemudian plus 60T nya pindah ruas, jadi min 100T. Nah, min 725 pindah ruas, jadi 1050. Nah, sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan aja ya, masing-masing ruas kita bagi 2, jadi hasilnya T kuadrat min 50T plus 525 sama dengan 0. Nah, sekarang kita buat persamaan kuadratnya menjadi T min 15 dan T min 35 sama dengan 0. Nah, jadi untuk waktunya ada dua kemungkinan ya, T sama dengan 15 menit dan juga T sama dengan 35 menit. Nah, kita mencari X-nya dengan waktu 15 menit ya. Kita bisa pakai dua-duanya, tapi kita pakai yang ini. Oke, jadi X sama dengan T kuadrat plus 60T plus 275. Kemudian kita masukkan nilainya, T-nya kita pakai 15, berarti 15 kuadrat plus 60, T-nya kita ganti jadi 15 plus 275. Oke, 16 kuadrat adalah 225 ya, plus 60 kali 15, 900 plus 275. Kita jumlahkan jadi 1400 meter. Nah, ini jaraknya ya dari rumah ke sekolah jika T-nya sama dengan 15 menit. Sekarang T-nya kita pakai yang 35 menit ya. Oke. Nah, sekarang kita cari X-nya dengan menggunakan waktunya sama dengan 35 menit. Nah, kita pakai persamaan yang tadi ya. Jadi T kuadrat plus 60T plus 275 sama dengan T-nya kita ganti jadi 35, kita kuadratkan plus 60, T-nya kita pakai 35 plus 275. Nah, 35 kuadrat itu adalah 1225 plus 2100 plus 275, jadi 3600 meter. Nah, ini untuk jaraknya ya. Nah, sekarang kita uji mana nih kira-kira dari dua alternatif ini yang nilainya betul. Nah, kita bisa uji dengan mencari kecepatannya ya pada hari ketiga. Nah, berarti kan GLB ya, hari ketiga itu berarti V sama dengan X per T. Nah, X-nya itu kita pakai yang 1400 dulu ya. Jadi 1400 kita bagi jadi 15. Hasilnya adalah 93,3 meter per menit ya. Nah, sekarang kita pakai yang alternatif yang kedua. Jadi V sama dengan X per T, X-nya kita pakai yang 3600 ya. Dibagi T-nya adalah 35. Maka kita bagi hasilnya adalah 102,8 meter per menit. Ingat, pada hari ketiga kecepatannya harus lebih besar dari 100 meter per menit. Nah, berarti yang betul adalah ini ya, dan yang ini salah. Nah, berarti sekarang kita tinggal mencari waktu ya untuk di hari keempat. Nah, berarti T sama dengan X per V
X-nya kita pakai yang 3600. 1600 kita bagi, kecepatannya adalah 100. Ini kita coret, ini kita sikat, maka hasilnya 36 menit. Nah, berarti anak tersebut di hari keempat membutuhkan waktu dari rumah ke sekolah itu selama 36 menit. Nah, sedangkan waktu bel berbunyi ya, biasanya itu adalah waktunya adalah 35 menit. Nah, berarti di sini akan ada selisih ya. Nah, berarti di sini T4-nya atau waktu anak tersebut tiba di sekolah setelah bel berbunyi itu berapa? Nah, itu kan ada selisih ya. Selisihnya yaitu 1 menit. Nah, jadi 1 menit setelah bel berbunyi. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah 1 menit setelah bel berbunyi. Nah itu dia jawabannya ya, easy kan? Oke, kalau kalian suka jangan lupa like and subscribe channel ini, dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.